Salam jumpa buat kita semua. Kali ini saya mengambil topik kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua. Mengapa sering terjadi kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak atau orang terdekat anak? Tindakan kekerasan orang tua terhadap anak disebabkan kurangnya pengetahuan dalam mendidik, membina, dan mengajar anak agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga memiliki kepribadian yang baik. Kurangnya pengetahuan agama. Banyak orang tua yang kurang memahami apa yang menjadi hak anak dalam kelangsungan hidup. Apa itu kekerasan orang tua terhadap anak? Kekerasan pada anak disebut juga child abuse, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya. Misalnya orang tua, keluarga, dan guru, bahkan lingkungan di sekitar mereka. Faktor-faktor penyebab dari kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua adalah karena yang pertama, faktor ekonomi. Kekerasan juga timbul karena tekanan ekonomi, pendidikan, dan pendapatan orang tua yang rendah merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya tingkat kekerasan yang dialami anak. Yang kedua, faktor pendidikan. Dapat digambarkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan orang tua, maka semakin tinggi tindak kekerasan terhadap anak melalui fisik dan verbal yang dilakukan orang terdekat anak. Faktor yang ketiga, faktor lingkungan sosial. Individu yang tinggal di lingkungan di mana banyak terjadi kekerasan, maka individu tersebut rentan melakukan atau mengalami kekerasan itu sendiri. Sosialisasi mempunyai pengaruh dalam munculnya perilaku agresif. Anak-anak yang dapat interaksi sosialnya mendapat kekerasan, maka anak menjadi rendah diri, pemalu, tidak mudah bergaul, takut, agresif, hingga ada yang berani membentak orang tua mereka. Yang keempat adalah faktor psikologi. Dampak gangguan emosi dan dampak konsep diri. Kekerasan merupakan tindakan yang sengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental. Kondisi pribadi tersebut meliputi pribadi yang matang, kemampuan diri dalam mengatasi tekanan emosional atau kekecewaan. Yang kelima, faktor warisan antara generasi yang telah ada hingga terbawa ke generasi selanjutnya. Perilaku kekerasan dilakukan turun-temurun. Kemungkinan saja karena dulu juga dilakukan tidak baik oleh orang tua. Gejala apa saja yang timbul dari kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak?
Dampak berbahaya lainnya dari kekerasan pada anak juga dapat memunculkan keinginan untuk mengakhiri hidup, terutama jika tidak segera mendapat bantuan. Sementara itu, beberapa masalah kesehatan yang biasanya dialami oleh anak korban kekerasan adalah asma, diabetes pada anak, stroke, dan bahkan penyakit jantung koroner. Ciri-ciri atau tanda-tanda anak yang mendapat kekerasan dari orang tua. Tanda paling terlihat adalah fisik, seperti luka. Anak malas makan, dari yang tadinya suka makan jadi berkurang nafsu anak untuk makan. Terus tidurnya jadi gelisah, sering terganggu, mimpi buruk, atau tidur terus menerus. Jadi ada pola yang berubah pada anak. Masalah fisik. Kekerasan tak hanya meninggalkan bekas luka pada tubuh anak, tapi juga emosional, perilaku menyimpang, dan turun fungsi otak. Bahkan kualitas hidup anak yang menjadi korban menurun. Luka itu membekas, bahkan hingga korban berusia dewasa. Luka itu jangan dianggap remeh. Tindakan kejahatan dan kekerasan pada anak. Contoh kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, dan sebagainya, bahkan membunuh. Masalah fisik. Yang pertama, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, cara menanganinya dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Di dalam Amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Para keluarga dalam menangani kekerasan pada anak, yaitu dengan memberikan kasih sayang, teladan pada anak, jangan memberikan sanksi yang membuat anak trauma. Konsekuen yang tidak melibatkan kekerasan pada anak, memberikan nasihat pada anak tidak berupa makian, cacian, kata-kata kasar, tetapi dengan ucapan yang lemah lembut. Sayangi anak, sayangi keluarga. Stop kekerasan pada anak.